Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang selalu kita nikmati, yang kita rasakan. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah? Sehat ya? Sudah selesai kita ujian PTS, jadi tambah semangat belajarnya ya, Masya Allah. Dan semoga hasil ujiannya hasilnya maksimal sesuai dengan usaha yang anak-anak ustazah lakukan. Jadi kalau usaha maksimal, insya Allah pun Allah mengasih hasil yang maksimal ya. Baik anak-anak ustazah, pertemuan kita di hari ini kita kembali di bab 3 ya. Kita ulang sekilas, tidak apa-apa ya anak-anak ustazah ya. Di bab 3 kita mempelajari tentang kewirausahaan pengolahan budidaya tanaman pangan. Nah ustazah tanya dulu, gampang kan untuk ujian prakarya, tidak susah kan? Tidaklah kalau anak-anak ustazah belajar memahami materinya, insya Allah tidak ada kesusahan di situ. Baik anak-anak ustazah, yang pertama kita masuk ke perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Nah, kenapa kita bisa berpikir membuat usaha budidaya tanaman pangan? Nah, itu tadi karena negara kita Indonesia dikenal dengan negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencarian di bidang pertanian seperti budidaya pangan. Nah, ini merupakan alasan bisa membuka sebuah peluang usaha, yaitu usaha budidaya wirausaha budidaya tanaman pangan. Nah, anak-anak ustazah, kelompok tanaman pangan yang termasuk komoditas pangan adalah diantaranya tanaman pangan, tanaman hortikultura, non tanaman hias, dan kelompok tanaman lain penghasil bahan baku produk pangan. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, untuk dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang tanaman pangan ya, pangan utama, yaitu tanaman yang menjadi sumber utama bagi karbohidrat dan protein untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Oke. Nah, hasil budidaya tanaman pangan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri ya anak-anak ustazah ya. Nah, bisa juga kita jadikan sebagai sebuah mata pencaharian ya, dengan cara diperdagangkan ya. Nah, hal ini menjadikan tanaman pangan sebagai komoditas pertanian yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, baik anak-anak ustazah, berikut ini adalah jenis tanaman pangan yang tumbuh di negeri kita ya. Di antaranya ada yang namanya serelia, kelompok serelia, kacang-kacangan, umbi-umbian. Nah, kelompok serelia itu termasuk di dalamnya ada padi, jagung, sorghum ya. Tahu sorghum ya anak-anak ustazah ya, mungkin baru ini mendengar, tapi nanti akan kita pelajari apa itu sorghum. Nah, di dalam kelompok kacang-kacangan ada itu kedelai, kacang tanah, kacang hijau ya, dan lain sebagainya. Nah, di kelompok umbi-umbian itu anak-anak ustazah kita akan mempelajari tentang singkong, ubi jalar, dan talas. Nah, mudah-mudahan di antara kelompok jenis tanaman pangan ini anak-anak ustazah sudah pernah menjumpai, sudah pernah merasakannya ya. Mungkin untuk sorghum inilah ya, yang untuk sorghum yang kayaknya jarang kita jumpai. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang padi. Nah, padi atau bahasa Latinnya disebut Oryza sativa. Nah, baik anak-anak ustazah, padi memiliki batang yang berbuku dan berongga ya. Bagi yang tidak tahu ya bentuk tanaman padi mungkin, karena sekarang tidak lagi seluruh daerah atau seluruh
tempat kita tinggal banyak ada tumbuhan padi tumbuh di situ ya. Rata-rata sekarang tumbuhan padi itu sudah di daerah tertentu yang adanya, karena semakin padatnya penduduk dan semakin meratanya perumahan. Nah, baik, padi tadi memiliki batang yang berbuku dan berongga ya anak-anak ustazah ya. Daun dan anakannya tumbuh dari buku yang ada pada batang ya, tahu buku ya. Nah, bunga atau malai ya muncul dari buku yang berakhir ya. Bunga atau malai itu nanti yang akan menjadi padi ya anak-anak ustazah ya. Nah, akar padi berupa akar serabut. Bulir padi terdapat pada malai yang dimiliki oleh anakan. Nah, ini dia di gambar ini ya anak ustazah bisa perhatikan. Nah, ini namanya awalnya dia adalah berupa malai atau bunga ya. Dia kempes itu, kempes. Nah, lama-lama dia kalau kita pecah dia kayak cairan kental putih gitu, kental gitu, kayak susu gitu ya warnanya. Nah, lama-lama dia mengeras sampai berubah jadi kuning. Nah, kalau dia sudah kuning berarti padi tadi sudah matang, siap kita panen, diolah, itulah yang menjadi beras. Nah, itu tadi ya anak-anak ustazah ya, bagi yang tidak pernah berjumpa batang padi ya, Allahu a'lam. Oke. Nah, budidaya padi dikelompokkan menjadi ada yang namanya padi sawah, ada yang namanya padi gogo, ada yang namanya padi rawa. Nah, sementara tanaman padi ini diperbanyak dengan menggunakan biji ya anak-anak ustazah ya. Baik, padi sawah anak-anak ustazah adalah padi yang tumbuh di sawah ya, yang ditanam di sawah. Nah, ini umum ya, umum kita jumpai. Nah, padi gogo ini adalah padi gogo ini adalah anak-anak ustazah merupakan padi yang tumbuh di lahan kering ya, atau lahan submarginal ya, sehingga cocok dikembangkan di daerah yang tidak ada air ya tempat penanamannya. Nah, mungkin ada satu daerah yang air ya, irigasi airnya kurang. Nah, di daerah itulah cocok padi gogo dibudidayakan. Kalau daerah yang airnya masih melimpah, ada pengairan yang bagus, nah padi yang cocok dibudidayakan adalah padi sawah ya anak-anak ustazah ya. Nah, sedangkan untuk padi rawa adalah yaitu varietas tanaman padi yang khusus ditanam untuk daerah rawa ya anak-anak ustazah ya. Nah, namanya varietas impara ya. Ya, jadi tidak sama ya anak-anak ustazah antara padi sawah, padi gogo dan padi rawa, itu terdapat perbedaannya. Kembali, yang namanya padi sawah itu tumbuh di sawah yang airnya cukup ya, yang perairannya banyak. Nah, untuk padi gogo adalah tumbuh di dataran yang tidak ada air. Nah, dia tumbuh di daerah lahan kering ya. Nah, padi rawa ini dibudayakan di daerah rawa. Nah, daerah rawa dengan sawah itu berbeda ya anak-anak ustazah ya. Nah, kalau yang namanya sawah, kita ada kalanya bisa memberinya air, ada kalanya kita bisa menahan air tidak mengalir ke tempat tersebut. Sedangkan rawa ini selalu berair ya, kandungan kadar airnya cukup tinggi. Nah, baik anak-anak ustazah, itu tentang padi. Selanjutnya anak-anak ustazah, jagung ya, atau zea mais. Bahasa latinnya zea mais. Nah, anak-anak ustazah yang tidak tahu bentuk batang jagung ya, mudah-mudahan semua tahu, karena kalau untuk jagung kayaknya tidak terbatas daerahnya, hampir rata. Kadang ada sebagian orang yang jagung itu ditanam di dalam pot ya, sebagai bunga atau hiasan di halamannya ada. Nah, jagung, nah ini bisa anak-anak ustazah lihat. Nah, jagung memiliki batang tunggal ya, yang terdiri atas buku dan ruas. Jadi sama kayak padi tadi, tetap ada buku dan ruasnya. Nah, daun jagung terdapat pada setiap buku pada batang ya. Jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah.
tetapi masih ada pohon yang sama, masih pada pohon yang sama ya anak-anak ustazah. Jadi dalam satu pohon itu ada yang namanya bunga jantan, ada yang nama bunganya betina. Nah, untuk bunga jantan terletak di ujung batang. Nah, ini dia ya anak-anak ustazah ya. Kita tengok. Nah, untuk bunga jantan adalah yang terletak di paling ujung sini. Ini namanya bunga jantan. Baik. Sedangkan untuk bunga betina atau tungkul, nah pada bagian di tengah jagung. Nah, jagung dapat dipanen di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah jagung dapat kita tanam di lahan kering ya. Nah, di lahan sawah juga boleh setelah masa panen padi. Nah, untuk tanaman jagung juga diperbanyak dengan biji. Ya, ini gambar, perhatikan ya anak-anak ustazah. Ini adalah bunga jantan. Sedangkan yang menjadi tungkul jagung ini adalah bunga betina. Jadi dia tetap terdapat pada satu pohon. Paham ya tentang jagung? Baik. Sekarang kita bahas tentang sorghum. Nah, ini yang ustazah bilang mungkin tidak semua kita mengenal sorghum ya. Nah, untuk sorghum anak-anak ustazah sekilas dia mirip dengan jagung ya. Nah, sorghum memiliki batang yang berbuku-buku, jadi sama kayak jagung. Kadang sorghum juga dapat memiliki anakan ya anak-anak ustazah. Sorghum memiliki bunga yang tersusun dalam malai yang terdapat di ujung batang ya. Sorghum juga sama kayak jagung dan padi, dia diperbanyak dengan biji. Nah, sorghum dapat ditanam pada berbagai kondisi lahan, baik lahan subur maupun lahan kurang subur atau lahan marginal ya. Nah, apa tadi lahan marginal adalah lahan yang kurang subur karena sorghum memiliki daya adaptasi yang luas. Nah, ini contoh pohon sorghum, sekilas memang kelihatan seperti jagung. Namun anak-anak ustazah, untuk bunga dia dari malai sama kayak padi ya di atas sini. Jadi biji-bijiannya kita ambil dari malainya ya. Itu sorghum. Mungkin ada anak-anak ustazah yang sudah pernah jumpa tanaman ini, cuma mungkin ya namanya di setiap daerah berbeda-beda. Nah, baik, paham ya tentang sorghum. Jadi kalau suatu hari anak-anak ustazah jumpa dia seperti pohon jagung namun mempunyai malai di atas seperti padi, nah itu disebut dengan sorghum. Nah, berkembang biaknya juga sama dengan padi dan jagung, yaitu melalui biji. Baik, anak-anak ustazah, setelah itu ada yang namanya kedelai. Ya, kedelai ini masuk ke dalam kelompok mana tadi? Kacang-kacangan. Baik, kedelai atau bahasa latinnya Glycemax ya. Kedelai merupakan tanaman semusim ya, dengan tinggi tanaman antara 40 sampai 90 cm ya. Anak-anak ustazah, memiliki daun tunggal dan daun bertiga. Kenapa dibilang daun bertiga? Nah, gini, dia di dalam satu dahan daun ini ada 3 lembar daun. Oke. Nah, daun dan polong kedelai memiliki bulu ya anak-anak ustazah. Jadi di daunnya atau di polongnya ini atau di buah kedelai ini ada bulu-bulunya ya. Nah, untuk tanaman kedelai memiliki umur antara 72 sampai 90 hari. Nah, polong kedelai yang telah masak ditandai dengan kulit polong yang berwarna coklat. Jadi dia berubah warna ya anak-anak ustazah ya. Ya, kedelai diperbanyak dengan biji. Nah, berdasarkan warna bijinya, kedelai dibedakan menjadi ada yang namanya kedelai kuning ya, hijau kekuningan, coklat dan hitam. Mungkin kalau yang kuning ini yang dijadikan susu kedelai ya anak-anak ustazah ya. Kalau yang hitam ini banyak dijadikan kecap. Nah, oke. Endosperm kedelai umumnya berwarna kuning ya. Rata-rata biasa berwarna kuning. Nah, kedelai dapat ditanam di lahan kering atau di sawah, sama kayak jagung bisa kita tanam sesudah panen padi. Tuh, ini contoh pohon kedelai. Baik, selanjutnya adalah kacang tanah ya anak-anak ustazah. Nah, untuk kacang tanah dia ditanam di lahan kering ya, dan lahan sawah juga bisa setelah panen padi. Nah, untuk kacang tanah ini anak-anak ustazah sama dengan kedelai, dia diperbanyak dengan biji.
Nah, kacang tanah memiliki batang yang bercabang ya, dengan tinggi tanaman antara 38 sampai 68 cm. Nah, tanaman ini memiliki tipe tumbuhan dengan memanjang di atas permukaan tanah. Kacang tanah memiliki polong yang tumbuh dari ginifor di dalam tanah. Nah, anak-anak ustazah, kalau kedelai tadi buahnya ada di batang ya, ada di batang. Sementara untuk kacang tanah buahnya ada di dalam tanah. Jadi polongnya ini ada di dalam tanah. Sedangkan untuk kacang kedelai, kacang hijau, polongnya itu ada di daun, di batangnya ya. Oke. Untuk masa panennya umur 90 sampai 95 hari setelah masa tanam. Oke. Kayaknya kalau kacang tanah udah umum ya, hampir semua tahu. Setelah itu ada yang namanya kacang hijau. Nah, untuk tanaman kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim ya, sama dengan kacang tanah. Jadi maksudnya semusim itu ya anak-anak ustazah, sekali panen selesai gitu. Jadi kita tanam, pelihara, rawat, panen, sudah, tidak ada lagi kita menunggu panen berikutnya, dia dicabut habis. Kalau mau lagi harus kita ulang lagi menanam dari awal. Itu maksud tanaman semusim. Nah, masa umur panennya itu antara 55 sampai 65 hari setelah masa tanam. Nah, kacang hijau memiliki tinggi tanaman antara 53 sampai 80 cm. Nah, batangnya bercabang sama kayak kacang kedelai, serta daun dan polong yang berbulu ya, sama persis dengan kacang kedelai ya, anak ustazah. Nah, kacang hijau diperbanyak dengan biji. Kacang hijau dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Nah, sama ya. Berarti dia tidak harus di lahan kering. Lanjut, paham ya tentang kacang tanah? Ini kacang hijau, ini contoh pohon kacang hijau, ini contoh buahnya. Dia hampir mirip dengan kacang kedelai, cuman polong kacang kedelai dia agak lebih lebar sedikit dibanding kacang hijau. Setelah itu kita masuk ke kelompok umbi-umbian. Yang pertama adalah singkong ya, anak-anak ustazah. Nah, tanaman singkong atau yang biasa kita sebut ubi kayu ya, merupakan tanaman berkayu ya, yang dipanen umbinya. Daun tanaman ini dapat kita manfaatkan sebagai sayuran. Nah, tanaman ubi kayu anak-anak ustazah dapat menghasilkan biji, tetapi tidak digunakan untuk diperbanyakan ya. Ada dia buahnya nanti berbiji dia, tapi tidak di budidayanya tidak melalui biji ya. Nah, tanaman ini biasanya diperbanyak dengan menggunakan stek batang. Nah, jadi bukan dari biji, dari batangnya ini ya, stek batang. Nah, umur tanaman kayu sekitar 8 sampai 10 bulan. Jadi cukup lama ya. Tanaman ubi kayu mempunyai daya adaptasi yang luas, tetapi umumnya ubi kayu ditanam di lahan kering. Ya. Biasanya anak-anak ustazah juga di lahan marginal juga banyak ditanam ubi kayu ini biasanya. Oke, lanjut ubi jalar ya. Ubi jalar sama-sama ubi. Kalau ubi kayu dia berbatang tinggi ke atas, kalau ubi jalar ini dia menjalar ya. Nah, ubi jalar adalah tanaman pangan yang memiliki batang panjang menjalar. Nah, tipe pertumbuhannya dapat berupa semak-semak menjalar atau menjalar ya. Ubi jalar dapat diperbanyak dengan bagian ubi, pucuk batang atau stek batang. Jadi sama kayak ubi kayu, dia dari batangnya yang kita potong-potong kemudian kita tanam lagi ke dalam tanah. Nah, umur tanaman ubi jalar berkisar antara 4 sampai 4,5 bulan ya. Ubi jalar umumnya ditanam pada guludan ya, guludan tanah di lahan tegalan atau lahan basah. Maksud guludan itu adalah tanahnya itu kita jadikan gundukan dulu tinggi, baru kita tanamkan stek batang tadi ke dalamnya. Nah, warna kulit ubi jalar ya anak-anak ustazah maupun daging ubi jalar bervariasi. Ada yang berwarna putih, ada yang warna krem, orange atau ungu. Nah, jadi tidak cuma satu macam. Ada yang namanya ubi ungu, ubi kuning ya, ubi putih. Nah, itu tadi tentang ubi jalar. Nah, anak-anak ustazah, untuk tanaman pangan ini menyebar dan merata di seluruh wilayah Indonesia ya, dan terdapat beberapa daerah menjadi sentra pengembangan tanaman pangan tertentu. Kenapa? Karena hal ini merupakan disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dalam mengembangkan tanaman pangan tertentu ya, dan kesesuaian lahan ya.
Nah, sebagai contoh di sini anak-anak ustazah, misalnya ya, untuk daerah Sumut, Sumatera Barat, Sulawesi, untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah itu bisa menjadi sentra produksi beras. Kenapa? Nah, itu tadi karena kebiasaan masyarakat dalam mengembangkan tanaman pangan tersebut ya, sehingga dia menghasilkan varietas terbaik atau bibit terbaik. Nah, untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur itu menjadi sentra produksi untuk kedelai. Oke. Nah, sebagai catatan anak-anak ustazah, untuk tanaman serelia umumnya diperbanyak dengan biji ya, serta dapat dibudidayakan baik di lahan sawah maupun di lahan kering. Sedangkan untuk pangan umbi-umbian diperbanyak dengan stek ya, dan umumnya ditanam di lahan kering. Nah, jadi kalau anti menanam ubi di lahan sawah ya, insya Allah ubi anti tidak akan tumbuh, malah menjadi busuk. Nah, jadi itu tadi sebagai catatannya. Baik, kita lanjut. Oke, kita masuk ke proses produksi budidaya tanaman pangan. Nah, anak-anak ustazah, di dalam budidaya tanaman pangan yang harus kita butuhkan adalah yang pertama adalah lahan atau media tanam. Setelah itu ada bibit, nutrisi, air serta pelindung tanaman, yaitu berupa pengendalian hama dan organisme lain sebagai sarana budidaya kita. Nah, seluruh sarana budidaya harus sesuai ya dengan pedoman yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin standar mutu produk. Nah, baik, di dalam budidaya yang pertama kita perhatikan adalah lahannya ya. Nah, pemilihan lahannya sangat menentukan tingkat keberhasilan dari swausaha budidaya tanaman pangan yang kita lakukan. Kenapa? Kalau dari pemilihan lahan ini akan menghasilkan akibat yang harus dilakukan pemilihan lahan dengan baik sejak awal ya, sebelum usaha tersebut dimulai. Ya, jadi itu untuk lahan. Jadi betul-betul lahannya betul-betul kita pilih yang terbaik. Nah, oke, di dalam lahan tadi ada tahap-tahapnya. Pertama adalah tahap pemilihan lokasi. Nah, untuk lokasi budidaya tanaman pangan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut ya anak-anak ustazah. Yang pertama, penanaman pada lahan kering tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang yaitu RUTR dan rencana detail tata ruang daerah ya, RDTRD. Nah, kenapa tidak semua lahan bisa kita tanam ya? Karena di dalam rencana tata ruang daerah atau kota ada dia lahan-lahan tertentu menjadi lahan hijau misalnya, atau lahan tertentu khusus untuk pemukiman. Nah, ada lahan tertentu memang disediakan untuk pertanian. Nah, itu tadi, jadi kita harus mempelajari rencana dari tata ruang tadi. Oke. Yang kedua itu lokasi sesuai dengan peta wilayah komoditas yang akan diusahakan. Ya, kenapa? Untuk mendapatkan hasil terbaik dengan mutu terbaik. Nah, jadi seperti Ustazah bilang sebelumnya, tidak semua daerah bisa menghasilkan tanaman pangan dengan mutu yang sama. Nah, perlu untuk daerah tertentu dia menghasilkan komoditas tertentu juga ya, untuk supaya hasilnya yang terbaik gitu. Nah, yang ketiga, apabila peta perwilayahan komoditas belum tersedia, misalnya lokasi harus sesuai dengan agroekologi zone atau ARZ ya, untuk menjamin produktivitas dan mutu yang tinggi ya. Nah, terus lahan sangat dianjurkan jelas status kepemilikan dan hak penggunaannya. Jadi lahan harus jelas pengairannya. Nah, itu tadi. Yang selanjutnya itu riwayat lokasi diketahui ya.
riwayat lokasi diketahui, yaitu dengan mencatat riwayat penggunaan lahan ya anak-anak ustazah ya. Habis itu ada pemetaan lahan. Nah, sebelum melaksanakan usaha produksi tanaman pangan, dilakukan pemetaan penggunaan lahan ya sebagai dasar perencanaan rotasi atau pergiliran pembibitan dan penanaman. Setelah itu yang harus kita perhatikan adalah kesuburan lahan ya, kita mau bercocok tanam, jadi jangan sampai kita menanam di lahan yang marginal misalnya, namun tanaman yang akan kita tanam adalah tanaman yang membutuhkan daerah yang subur. Nah, otomatis kalau sudah begitu hasilnya tidak akan maksimal. Yang pertama di dalam kesuburan lahan yang harus diperhatikan, lahan untuk budidaya tanaman pangan harus memiliki kesuburan tanah yang cukup baik. Nah, ya. Yang kedua, kesuburan tanah yang rendah dapat diatasi melalui pemupukan dengan menggunakan pupuk organik maupun pupuk anorganik. Terus untuk mempertahankan kesuburan lahan dilakukan rotasi atau pergiliran tanaman. Jadi tidak tanaman itu saja yang kita tanam di lahan yang sama ya anak-anak ustazah ya. Nah, selanjutnya setelah kesuburan lahan yang E yaitu saluran drainase atau saluran air. Nah, untuk saluran drainase kita bisa buat ya. Nah, ukurannya disesuaikan dengan kondisi lahan dan komoditas yang akan kita usahakan. Jadi kita bisa buat seberapa banyak kita membutuhkan aliran air untuk tanaman kita. Setelah itu ada yang namanya konservasi lahan. Anak-anak ustazah, nah apa saja tahapnya? Yang pertama, lahan untuk budidaya tanaman pangan yaitu lahan datar. Jadi sampai dengan lahan kemiringan ya. Jadi lahan datar sampai lahan kemiringan, yang miringnya kurang lebih 30% ya, yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi. Nah, yang kedua, untuk kemiringan lahan lebih kurang 30% wajib dilakukan tindakan konservasi ya anak-anak ustazah ya. Nah, sekarang apa itu konservasi lahan? Nah, anak-anak ustazah, konservasi tanah adalah serangkaian strategi ya penguaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadinya perubahan secara kimiawi atau biologi akibat penggunaan yang berlebih, salinisasi, pengasaman atau akibat kontaminasi lainnya ya. Jadi untuk daerah yang yang tegak atau curam gitu ya. Nah, itu perlu dilaksanakan yang namanya konservasi. Nah, tahap yang ketiga adalah pengolahan lahan dilakukan dengan tepat ya untuk mencegah terjadinya erosi tanah, pemadatan tanah, perusakan struktur dan drainase tanah serta hilangnya sumber hara tanah. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam konservasi lahan. Setelah itu anak-anak ustazah, setelah lahan kita masuk ke pemilihan benih. Baik, untuk benih kita bisa melanjutkan di pekan depan ya anak-anak ustazah ya. Cukup hari ini kita sudah masuk ke lahan ya. Proses produksi yang pertama tadi adalah lahan yang harus kita perhatikan. Nah, di lahan itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama, yang kedua nanti adalah benih. Baik, untuk benih kita lanjut di minggu depan. Nah, kalau ada anak-anak ustazah yang kurang paham dengan materi kita di hari ini, silahkan ditanya sama ustazah ya. Ustazah sih berharap sebenarnya ya ada pertanyaan yang timbul dari anak-anak ustazah biar terasa ada interaksi antara guru dengan muridnya kalau ada pertanyaan. Jadi ustazah tidak hanya bercerita terus anak-anak ustazah dengar, namun timbullah pertanyaan ya. Ayo bertanya, ustazah tunggu pertanyaan dari anak-anak ustazah ya. Oke, kita cukupkan hari ini sampai di sini ya anak-anak ustazah ya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.